Laila Citra, Laila Syafiqi, Azrawi, Arifin, Rashid, Nabila Malwa, Nabi Sarika, Ibrahim Ibrahim, Rahmat Istia, Tiara Azara, Umi Salama, Vanessa, Zahara, Cahaya Murali, Vivian, Baikira Puna, Bak 7, sini Bapak menjelaskan tentang semangat menuntut ilmu. Siapa yang tahu apa sih tujuan kita menuntut ilmu? Apa tujuan kita menuntut ilmu di sekolah? Hah? Berapa? Jadi apa? Pertama itu memahami makna kewajiban menuntut ilmu. Kemudian kita Bapak menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan ilmu pengetahuan atau ilmu. Kemudian untuk menuntut ilmu yang keempat yaitu keutamaan orang yang menuntut ilmu dan kelima adalah kunci sukses menuntut ilmu. Baik, pertama, bagaimana cara kita agar dapat memahami apa sih makna kewajiban menuntut ilmu? Kita di sekolah belajar untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu apa wajib? Kenapa wajib? Menuntut ilmu adalah belajar adalah kewajiban setiap orang muslim. Karena dalam hadis itu adalah betul muslimin dan muslimah. Setiap yang bagi penuntut ilmu, baik itu apabila dia keluar dari rumah, belajar menuntut ilmu, baik itu seorang muslim maupun muslimah. Dan menjelaskan tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut kepada laki-laki maupun perempuan. Nah, ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang pengetahuan akan ilmu. Sebagaimana dalam surah Al-Quran, dalam Al-Quran surah At-Taubah di 9 ayat 1-2. Wa ma kana al-ilmuna illa dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua yang pergi dengan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memenggal pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Quran surah berapa?
bacaan dalam surah Al-Baqarah, asbabun nuzul turunnya surah ini, yang mana di tatkala zaman dulu zaman Rasulullah SAW, dulu kan sering perang. Jadi apabila mereka perang, mereka membawa pasukannya semua. Tidak ada tersisa di negara mereka. Jadi Allah menuju mereka dengan ayat ini. Dan tidak sepatutnya orang-orang yang begitu semuanya terjun dalam perang. Harus ada yang menetap. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Jadi bukan hanya sekedar perang, mati, tidak ada yang tersisa. Jadi ada orang, tidak orang yang surah ini agar ada tersisa sebagai menuntut ilmu agama Islam. Kemudian, apa sih kandungan yang terdapat dalam surah atau ini? Siapa yang tahu? Apa yang terdapat? Kandungan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Kalian tahu? Yang pertama yaitu tidak semestinya apabila kita berperang semuanya berperang. Tidak usah ini. Kemudian yang kedua, kandungan yang terdapat yaitu orang yang menuntut ilmu, jihad dalam menuntut ilmu itu sama dengan orang yang berjihad di berperang, sama pahalanya. Jadi apabila kita menuntut ilmu sama pahalanya dengan orang-orang yang berjihad di berperang. Kemudian apa? Selanjutnya kandungan yang terdapat yaitu ulama sebagai pewaris dalam menuntut ilmu. Jadi tugas ulama itu mengajarkan kita atau mengamalkan kita kepada umat manusia. Kemudian hadis tentang menuntut ilmu, bagaimana dalam hadis riwayat Muslim nomor 2899, "Waman salaka tariqan yang kami sufi Allah sallallahu alaihi wasallam ila jannah." Artinya siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2859. Jadi apabila kita keluar dengan niat menuntut ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagi jalannya diselamatkan. Kemudian apa sih menuntut ilmu? Ada pertama wajib. Maka di sini dapat dijelaskan sekali ada dua hukum menuntut ilmu. Pertama hukum fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu yang harus ada dalam kalangan yang tidak mesti ada dalam kalangan umat Islam, tapi bagi umat semuanya, umat manusia, baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Mana seperti dalam golongan ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu falak, ilmu matematika, biologi, itu hukumnya fardu kifayah. Kemudian apa selanjutnya? Fardu ain. Hukum mencari ilmu dengan menuntut ilmu agama, yaitu kita muslim. Berarti setiap muslim maupun muslimah dalam segala hal atau situasi yang berkondisi wajib bagi kita untuk menuntut ilmu apa? Wajib bagi kita untuk menuntut ilmu agama Islam. Yang selanjutnya, apa keutamaan orang yang menuntut ilmu? Pertama, yang diberikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Yang keempat, diberikan pahala seperti pahala orang Islam berikan di jalan Allah. Selain itu, kalian tahu apa keutamaan yang menuntut ilmu? Pulangnya melakukan orang belum aja. Apa sih keutamaan yang menuntut ilmu? Maka derajat kita di dunia maupun akhirat akan akan berilah apa yang kita dapat.
tua. Jadi ini penting. Apabila kita mesti untuk keluar dari sekolah, kami sama orang tua pergi pergi mana, dan apabila kawan dengan orang itu satu jauh itu. Apabila kita tidak melakukan ini, maka kita kurang kualitas ilmu. Maka ini penting. Kita hormat kepada orang tua, seperti menjawab, mengetahui dari orang tua, tidak mendengarkan orang tua, bicara dengan orang tua. Baik selanjutnya, berlaku hormat dan patuh kepada guru. Apabila kita belajar di sekolah bersama dengan orang guru, jangan ada yang bawa mendengarkan apa yang kita guru, maka ini kita akan dapat. Baik, selanjutnya dari kita keseluruhan untuk ilmu pengetahuan dan agama akan menentu. Agama tanpa pengetahuan akan menentu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.